Halo guys, kita lanjut. Retakan berwarna darah terus menyebar ke seluruh permukaan pedang bayangan iblis darah. Dalam rentang pendek dari selusin napas, mereka telah menutupi keseluruhan pedang bayangan raksasa. Lebih jauh lagi, karena kilatan petir hitam yang tak tertandingi, lautan darah di belakang pedang bayangan iblis darah telah melonjak dan berkobar saat itu menguap. Pada saat ini, aura berdarah yang telah menyebar ke seluruh wilayah mulai menghilang dengan cepat. Ini kartu terakhirmu. Melihat ke arah Qiu Beihai yang pucat pasi dengan tatapan acuh tak acuh, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan kecewa sambil berkata, dibandingkan dengan Jisuan, kamu benar-benar terlalu jauh di belakang. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangannya, hanya untuk tangan Dewa Petir Raksasa yang mengepal dengan marah. Saat sambaran petir hitam dengan gila-gilaan melengkung dan menari di permukaan telapak tangan, ia meraih pedang bayangan iblis darah di dalamnya. Detik berikutnya, petir hitam meledak, dan dengan ledakan besar, pedang bayangan iblis darah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan petir hitam raksasa. Saat pedang bayangan iblis darah dihancurkan, wajah Qiu Beihai langsung berkerut saat dia menyemburkan seteguk darah, sementara fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuhnya dengan cepat menurun. Jelas, dia menderita luka serius. Hati dari berbagai kelompok di sekitarnya sedikit bergetar saat tatapan mereka menjadi serius saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Tidak seorang pun di sana membayangkan bahwa kolaborasi antara dua ahli yang melewati bencana tubuh manusia mereka masih akan menderita kekalahan yang menyedihkan di tangan Mu Chen. Bagaimana Mu Chen ini sehebat ini? Dia jelas hanya berada di alam tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Namun, dari penampilan kecakapan tempurnya, saya khawatir dia mungkin sebanding dengan para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka. Benar-benar menakutkan, saya rasa kelompok Akademi Spiritual Azure Heavens ini sudah selesai. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar akan meningkat pesat dalam turnamen Akademi Spiritual besar ini. Bisikan diskusi yang lembut terdengar, dengan keterkejutan dan keheranan yang tak dapat disembunyikan hadir dalam suara-suara itu. Mereka awalnya mengharapkan pertempuran sengit antara dua akademi spiritual yang hebat. Namun, siapa yang mengira pemandangan seperti itu akan terjadi? Sampai sekarang, Mu Chen itu jelas belum melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, bahkan dengan itu, serangannya lebih dari cukup untuk memilah Qiu Beihai itu dan Shen Jun itu. Mu Chen melirik Qiu Beihai dan bibirnya yang berlumuran darah. Pada saat ini, yang terakhir membalas tatapan muram, dengan perasaan takut dan teror yang tak tertahankan muncul di dalam hatinya. Detik berikutnya, dia dengan marah berbalik dan dengan gila-gilaan melarikan diri. Dia sudah tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang lagi. Kapten, setelah memperhatikan ini, wajah tiga anggota kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens yang ditekan oleh Su Huang dan dua lainnya langsung berkerut saat kebingungan memenuhi hati dan pikiran mereka. Karena ini, kebuntuan dipecahkan oleh Su Huang dan dua lainnya saat angin palem yang tak terbatas menembus pertahanan mereka, menghancurkan dada mereka. Mereka dikirim terbang kembali sambil menyemburkan darah. Melihat ke arah sosok Qiu Beihai yang melarikan diri, Mu Chen menjentikkan jarinya, mengirimkan sinar cahaya yang melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan kilat. Jeritan menyedihkan Qiu Beihai terdengar dari kejauhan saat darah mengalir keluar dari tangannya. Jari-jarinya yang tersisa semuanya telah dipotong. Namun demikian, meskipun diliputi ketakutan dan teror yang mengejutkan jiwa, dia tidak peduli dengan jarinya yang terpotong, memilih untuk buru-buru melarikan diri seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Mu Chen tidak mengejar, karena dia tahu bahwa Qiu Beihai tidak hanya dapat dianggap sebagai cacat, semangat tempurnya telah benar-benar hancur, dengan hatinya dipenuhi dengan bekas luka teror. Selanjutnya, dia telah membuang anggota kelompoknya dan melarikan diri sendiri. Bahkan jika dia kembali, kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens ini tidak akan lagi memperlakukannya sebagai kapten mereka. Ketika masalah ini beredar, dia bahkan akan menerima penghinaan dan penghinaan dari semua siswa Akademi Spiritual Azure Heavens. Akhir seperti itu bahkan lebih kejam daripada dibunuh. Namun demikian, Mu Chen tidak mengasihani Qiu Beihai. Dalam jalan spiritual, yang terakhir jelas berpartisipasi dalam skema Jisuan. Selanjutnya, setelah memaksa Mu Chen dikeluarkan dari jalan spiritual, dia sebenarnya berani mengepung Luo Li. Ini adalah sesuatu yang Mu Chen tidak tahan. Oleh karena itu,
yang terakhir berakhir dalam keadaan seperti itu adalah sesuatu yang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Sementara Qiu Beihai melarikan diri, aura pedang menyebar di udara tidak jauh saat pedang bayangan mengiris sinar energi spiritual, sebelum akhirnya beristirahat tepat di depan peti kapten grup dari Akademi Spiritual Great Cauldron. Aura pedang yang cepat dan ganas menyebabkan tubuh yang terakhir bergetar saat dia buru-buru mengangkat tangannya ke udara sambil berkata dengan tawa serak dan pahit, "Aku menyerah, tolong tunjukkan belas kasihan." Menatap tajam padanya dengan matanya yang indah, Luo Li tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok. Melihat ini, Kapten Akademi Spiritual Great Cauldron tersenyum pahit dan sedih sebelum menghela nafas, sambil mengutuk dan memaki seluruh keluarga Qiu Beihai di dalam hatinya. Kurang dari M lebih besar dari itu, jika saya tahu bahwa dia telah memprovokasi lawan yang tangguh, saya tidak akan bekerja sama dengannya. Kurang dari M lebih besar dari situasi saat ini tidak baik untuk kelompoknya, seperti pepatah mencoba memikat seekor ayam hanya untuk berakhir dengan kehilangan umpan. Mereka sekarang harus menyerahkan poin yang diperoleh dengan susah payah tanpa mendapatkan imbalan apapun. Dengan mengepalkan tangannya, plakat akademinya muncul, sebelum dia dengan patuh menyerahkannya kepada Luo Li. Menerima plakat akademi, Luo Li berbalik dan menembak ke arah Mu Chen. Mengambilnya, dia melihatnya, sebelum berkata sambil tersenyum, "Cukup berair." Sebenarnya ada lebih dari 700 poin yang ditampilkan di plakat akademi dari kelompok Akademi Spiritual Great Cauldron ini, yang hampir sama dengan kelompok mereka. Dari kelihatannya, orang-orang ini telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk merebut poin-poin itu dari kelompok lain. Oleh karena itu, tanpa sedikit pun kesopanan, Mu Chen mentransfer setengah dari poin ke plakat akademinya. Karena ini, jumlah poin yang kelompoknya telah tembus melewati tanda 1000, mencapai lebih dari 1100 poin. Kasihannya, jika kita bisa merebut poin dari kelompok Akademi Spiritual Azure Heavens, kita pasti bisa masuk 16 besar, kata Luo Li sambil melihat ke arah yang telah dituju Qiu Beihai. Plakat akademi semacam itu hanya dipegang oleh kapten, dan merupakan satu-satunya yang bisa direbut oleh orang lain untuk mentransfer poin. Mereka yang berada di tangan anggota kelompok digunakan sebagai sumber informasi. Oleh karena itu, dengan Qiu Beihai yang melarikan diri, mereka tidak memiliki cara untuk merebut poinnya. Sekarang bukan waktunya untuk masuk top 16, jawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Jika mereka dipromosikan ke 16 besar, mereka akan menarik perhatian kelompok lain. Meskipun ini adalah sesuatu yang tidak ditakuti Mu Chen, akan ada sedikit masalah yang akan datang kemudian. Pada saat ini, turnamen Akademi Spiritual besar baru saja dimulai. Mu Chen merasa bahwa mengungkapkan dirinya bukanlah hal yang sangat cerdas untuk dilakukan. Alasan mengapa Wen Qingxuan, Ji Xuan dan yang lainnya berani melakukan hal seperti itu bukan hanya karena mereka memiliki kekuatan di atas massa, tetapi juga karena anggota kelompok mereka menjadi elit di antara para elit. Dibandingkan dengan mereka, kelompok Mu Chen jelas jauh lebih lemah. Oleh karena itu, mengungkapkan diri mereka tidak akan baik untuk mereka. Menjadi tenang dan cerdas, Luo Li segera memahami keputusan Mu Chen dalam sekejap, mengangguk setuju. Jika Shen Changsheng dan Li Xuantong ditempatkan dalam kelompok mereka, mereka akan mampu menghilangkan banyak ketakutan dan ketakutan yang mungkin datang dengan memasuki 16 besar. Namun, sangat disayangkan, karena jika mereka membagikan siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara dengan cara itu, kekuatan kelompok kedua akan terlalu lemah. Dengan jentikan jarinya, Mu Chen mengirim plakat akademi kembali ke Kapten Akademi Spiritual Great Cauldron sebelum berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak." Mendengar kata-katanya, wajah kapten berkedut beberapa kali. Melihat poinnya di plakat akademi, yang telah dikurangi setengahnya, dia merasa seolah-olah hatinya mulai berdarah karena rasa sakit. Itu adalah poin yang telah mereka capai dan bekerja dengan susah payah untuk mendapatkannya. Namun, pada saat ini, setengah dari mereka telah direnggut. Ini benar-benar seperti pepatah, perampok akan selalu dirampok. Mengabaikan kapten itu, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke zona pertempuran tidak jauh darinya, di mana kelompok dari Akademi Spiritual Desolation berada. Dua kelompok yang awalnya mengelilingi Akademi Spiritual Desolation jelas telah menemukan perubahan yang terjadi di sisi lain, menyebabkan wajah semua anggota mereka menjadi jelek.
terutama ketika melihat tatapan Mu Chen melesat. Ini menyebabkan hati mereka mulai melompat ketakutan. Kedua kapten mengatupkan gigi mereka, sebelum mengangkat tangan mereka dan menghentikan kelompok mereka masing-masing. Melihat itu, kelompok dari Akademi Spiritual Desolation menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, Mu Chen membawa Luoli dan yang lainnya saat mereka menembak, menatap kedua kelompok, dia berbicara dengan senyum tipis. Apakah kalian berdua juga berkolaborasi dengan Qiu Beihai? Haha. Apa yang kamu katakan, kakak? Kami tidak pernah bekerja sama dengannya. Itu hanya saling menguntungkan. Namun, karena dia telah pergi sekarang, kami secara alami tidak memiliki sedikit pun hubungan dengannya. Mendengar pertanyaan Mu Chen, kedua kapten langsung tertawa kering. Sebelum menjawab, mereka telah melihat betapa menyedihkan hasilnya bagi Akademi Spiritual Great Cauldron. Dengan demikian, mereka secara alami tidak berani membuat musuh dari kelompok kuat di depan mereka. Sambil tersenyum, Mu Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, karena itu masalahnya, apakah tidak nyaman bagimu untuk membiarkan kami lewat? Mendengar kata-katanya, hati kedua kelompok langsung menjadi dingin saat mereka berpikir, kurang dari M lebih besar dari memang, Mu Chen ini mengincar kelompok dari Akademi Spiritual Desolation, kurang dari M lebih besar dari. Saling bertukar pandang, mereka semua bisa melihat keengganan yang meluap di mata masing-masing. Setelah menekan Akademi Spiritual Desolasi setelah mengalami banyak kesulitan dalam keadaan seperti itu, informasi itu hampir masuk ke tangan mereka. Namun, sebuah penghalang tiba-tiba muncul, yang begitu ganas dan ganas, bahkan mengalahkan seluruh kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens. Membuat desahan tak berdaya, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan minggir. Mu Chen tidak berurusan dengan mereka atau mengambil setengah dari poin mereka sudah bisa dianggap sebagai hasil yang jauh lebih baik daripada apa yang telah dilalui oleh kelompok dari Akademi Spiritual Great Cauldron. Tidak mempedulikan mereka, Mu Chen perlahan berjalan ke depan, menatap Akademi Spiritual Desolation. Setelah jelas mengalami pertempuran panjang yang hebat, wajah yang terakhir semuanya agak pucat, menunjukkan konsumsi kekuatan yang sangat besar. Namun, kekuatan kelompok ini benar-benar sangat kuat, karena mereka tidak kalah kuatnya dengan kelompok Qiu Beihai. Ada dua ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka dalam kelompok ini, dengan tiga anggota lainnya adalah tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran mengapa mereka mampu bertahan selama 1 hari penuh di 16 besar. Saat Mu Chen mengukur kelompok dari Akademi Spiritual Desolasi, seorang pemuda yang agak kekar berdiri dari yang terakhir. Dengan mengalihkan pandangannya, dia menangkupkan tangannya ke arah Mu Chen dan berkata, saudaraku ini, aku Lin Zhou dari Akademi Spiritual Desolation, kapten kelompok ini. Haha, jadi itu Kapten Lin Zhou. Sambil menyeringai, Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata, saya Mu Chen, kapten kelompok ini. Melihat senyum Mu Chen, Lin Zhou tertawa kering sebelum berkata, terima kasih banyak telah membantu kami melarikan diri, Kapten Mu Chen. Akademi Spiritual Desolation kami akan mengingat bantuan ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda perlu bantuan di masa depan, silakan katakan. Namun, kami mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua hari ini. Setelah menyelesaikan pernyataannya, dia mengumpulkan kelompoknya dalam upaya untuk mundur dengan cepat. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, mereka melihat bahwa Luoli telah membawa Su Huang dan dua lainnya untuk menghalangi jalan mundur mereka, menyebabkan tubuh mereka menggigil. Kapten Lin Zhou, kita baru saja bertemu hari ini, dan belum melakukan percakapan yang layak. Mengapa tidak pergi bersama kami dulu? Lihatlah semua harimau yang menatap Anda dengan iri di sekitarnya. Jika kamu pergi seperti itu, aku khawatir tidak ada hal baik yang akan berakhir untukmu. Berjalan ke depan, Mu Chen memberikan tepukan intim di bahu Lin Zhou dan berbicara dengan senyum lembut. Apakah kamu bercanda? Kami telah dengan susah payah mengejar kalian sepanjang hari, dan bahkan berselisih dengan Akademi Spiritual Azure Heavens. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri dengan mudah? Ekspresi Lin Zhou berubah kaku saat dia melihat ke arah Mu Chen, sebelum akhirnya tertawa pahit. Sebelumnya, dia telah melihat betapa tangguhnya Mu Chen. Kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens memiliki kekuatan yang sebanding dengan kelompoknya. Namun, pada akhirnya mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Oleh karena itu, jangan bicara tentang keadaan mereka saat ini.
di mana konsumsi energi mereka begitu besar. Bahkan jika mereka dalam kondisi terbaik mereka tidak akan berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen. Saat dia dan 4 anggota kelompok lainnya saling memandang, mereka semua menjadi sedih dan kecewa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan berakhir di sarang harimau setelah melarikan diri dari sekawanan serigala. Betapa beruntungnya mereka. Berbagai kelompok di wilayah ini yang semula mengincar kelompok Akademi Spiritual Desolasi dengan tamak sekarang hanya bisa menatap tanpa suara saat Mu Chen dan kelompoknya membawa mereka dan pergi ke kejauhan. Namun demikian, terlepas dari itu, tidak ada dari mereka yang bisa mengumpulkan hati untuk maju dan bersaing. Apa lelucon? Bahkan kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens ditangani dengan mudah. Bagaimana kelompok mereka berani naik dan mengeluarkan tantangan? Oleh karena itu, dihadapkan dengan 2 kelompok yang pergi ke kejauhan, mereka hanya bisa saling menatap, sebelum menghela nafas tak berdaya. Mu Chen membawa serta kelompok Akademi Spiritual Desolasi jauh untuk menghindari kelompok-kelompok yang mengincar dengan tamak itu. Begitu dia menemukan bahwa tidak ada orang yang mengejar mereka, dia menarik napas lega. Sepertinya dia mengalahkan Qiu Beihai dan Shen Jun lebih awal telah menghasilkan kejutan yang tidak sedikit di hati kelompok-kelompok itu. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk membawa kelompok Akademi Spiritual Desolasi ini dengan mudah di bawah perhatian begitu banyak kelompok. Bertukar pandang dengan Luo Li, Mu Chen turun di puncak gunung terpencil. Melihat ini, Lin Zhou hanya bisa menghela nafas tak berdaya, sebelum membawa anggota kelompoknya dan turun. Kalian istirahat dulu. Mendarat di puncak gunung, Mu Chen mengirim senyum tipis ke arah Lin Zhou yang tampak pucat dan kelompoknya sebelum berbicara. Mendengar kata-kata itu, Lin Zhou dan kelompoknya langsung melongo. Jelas, mereka tidak membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar akan membiarkan mereka beristirahat dan pulih. Setelah semua, mereka akan mampu melakukan perlawanan setelah memulihkan kekuatan mereka. Saya percaya bahwa saudara Lin Zhou seharusnya bukan tipe yang akan menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai, kan? Mu Chen berkata sambil mengirim senyum ke arah Lin Zhou, menepuk batu raksasa di sampingnya dengan tangannya, dia menjentikkan jarinya. Dengan retakan, batu itu langsung berubah menjadi bubuk, berkibar di udara, menepuk debu di tangannya, senyum di wajahnya berubah cerah dan berseri-seri. Bertukar pandang dengan anggota kelompoknya, Lin Zhou tertawa kering. Dari kelihatannya, mereka semua bisa merasakan ancaman yang ada dalam kata-kata Mu Chen. Diam-diam mengutuk dalam hati mereka hanya bisa duduk dan menutup mata mereka tanpa penundaan untuk memulihkan energi spiritual yang telah mereka konsumsi. Hanya setelah melihat Lin Zhou dan kelompoknya menutup mata mereka untuk berkultivasi, Luo Li mendekati Mu Chen. Memancarkan matanya yang cerah dan indah ke arah yang terakhir, dia dengan lembut berbicara, apa yang kamu coba lakukan? Jika Mu Chen ingin merebut poin dari mereka, dia jelas tidak harus melalui banyak kesulitan. Pada saat ini, Su Huang dan 2 lainnya juga melihat ke atas dan menatap Mu Chen. Bagi kami, hal terpenting sekarang bukanlah poin, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan dekan? Tempat kita berada sekarang adalah bagian dari benua yang hancur. Di fragmen ini, ada banyak harta karun kuno, serta warisan. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa dari mereka, yang pasti akan meningkatkan kekuatan kita dengan pesat. Jangan hanya melihat betapa ketatnya persaingan di babak 16 besar. Selain mereka, ada juga sejumlah kecil kelompok yang benar-benar kuat dan kuat. Adapun sisanya, mereka tidak harus memenuhi syarat untuk berdiri sampai akhir. Petik 2. Kelompok-kelompok tangguh itu belum sepenuhnya mengungkapkan diri mereka. Itu karena mereka tidak ingin merebut poin. Sebaliknya, mereka mencari sisa-sisa di seluruh benua, membiarkan kelompok mereka menjadi lebih kuat. Adapun kelompok-kelompok yang akan merebut poin, mereka akan membayar harga untuk itu pada akhirnya. Tanpa kekuatan yang cukup, terlepas dari berapa banyak poin yang Anda miliki, Anda hanya akan memberi makan orang lain pada akhirnya. Kekuatan dan kekuatan masih merupakan faktor terbesar dalam peringkat pada akhirnya. Ekspresi pemikiran mendalam muncul di wajah Su Huang dan 2 lainnya, sebelum mereka menganggukkan kepala dengan keras. Apa yang dikatakan Mu Chen benar, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika mereka bisa mendapatkan tempat pertama dalam peringkat poin, lalu bagaimana? Pada saat itu, mereka hanya akan menjadi domba gemuk di mata semua orang.
beberapa kelompok yang telah menawar waktu mereka dan menyembunyikan kekuatan mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Ketika itu terjadi, poin mereka masih akan direnggut. Sejujurnya, masih ada perbedaan yang cukup besar dalam kekuatan kelompok kami jika dibandingkan dengan kelompok elit itu, kata Mu Chen perlahan sambil melihat ke arah Su Huang dan yang lainnya. Mendengar itu, Su Huang dan dua lainnya menggaruk-garuk kepala. Namun, mereka semua tidak membantah kata-katanya, bagaimanapun, itu memang kenyataannya. Dalam kelompok mereka, satu-satunya yang benar-benar dapat dibandingkan dengan para ahli di kelompok elit adalah Mu Chen dan Luo Li. Adapun mereka bertiga, berbicara terus terang, ada kemungkinan mereka akan menyeret kelompok itu ke bawah. Oleh karena itu, saya berharap kami dapat meningkatkan kekuatan kelompok kami. Paling tidak, saya ingin Anda melewati bencana tubuh manusia Anda, kata Mu Chen dengan nada serius. Mendengar itu, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang semuanya tertawa getir. Bencana tubuh manusia, ya, memikirkannya akan membuat mereka ketakutan. Jika seseorang tidak memiliki bantuan dan bantuan eksternal ketika mencoba untuk melewati kesusahan ini, tidak ada dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Jadi kamu ingin mencari sisa-sisa untuk meningkatkan kekuatan kelompok kita, menembak sekilas ke arah Lin Zhou dan kelompoknya, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Luo Li berbicara, Anda ingin mendapatkan informasi tentang sisa-sisa purbakala dari mereka? Mu Chen mengangguk sebagai jawaban. Melihat Lin Zhou, dia tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak tahu apakah keberuntungan orang-orang itu baik atau buruk. Dalam waktu 1 hari di sini, mereka benar-benar dapat memperoleh informasi sehubungan dengan sisa-sisa dari purbakala yang ada di sini. Namun, pada akhirnya, berita tentang ini terungkap. Elemen penting adalah bahwa mereka berada di 16 besar, yang menyebabkan lokasi mereka terungkap. Oleh karena itu telah menarik begitu banyak kelompok untuk dengan iri mengamati mereka. Pada saat ini, Luo Li tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya dan tertawa pelan. Tawanya yang jernih dan seperti lonceng menyebabkan Su Huang dan dua lainnya melemparkan tatapan simpatik ke arah Lin Zhou dan kelompoknya. Kelompok orang ini memang menyedihkan. Namun, akankah mereka memberitahu kami tentang informasi itu? Hal itu seharusnya sangat penting, bukan? Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik, kata Su Huang. Saya percaya bahwa jika kita cukup tulus, ditambah dengan fakta bahwa kita telah menyelamatkan mereka, Kapten Lin Zhou bukanlah tipe yang akan menunjukkan rasa terima kasih kepada seorang teman, kata Mu Chen sambil tersenyum. Saya selalu sangat baik kepada teman-teman. Namun, jika dia adalah tipe yang akan menghancurkan jembatan setelah melewatinya, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Meskipun, menurut aturan, poin kelompok hanya dapat dikurangi setengahnya dalam 1 hari. Jika kita menjaga mayat mereka, kita hanya perlu berjaga selama beberapa hari untuk mengeringkan mereka semua. Cukup baik untuk membiarkan mereka dihilangkan. Mendengar itu, Su Huang dan dua lainnya benar-benar tercengang. Melihat ke arah senyum lembut hadir di wajah Mu Chen, mereka bertiga tidak bisa menahan menggigil. Bukankah itu terlalu kejam? Luo Li mengarahkan matanya yang indah ke arah Lin Zhou yang sedang berkultivasi, dengan kelopak mata yang terakhir tampak sedikit berkedut pada saat ini. Melihat itu, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya, tidak memilih untuk mengatakan sepatah kata pun. Tidak peduli dengan Su Huang yang tercengang dan dua lainnya, Mu Chen terus berbicara dengan cara yang malas. Sekarang waktunya istirahat, mari kita tunggu Kapten Lin Zhou dan kelompoknya pulih, sebelum melakukan pertukaran persahabatan dengan mereka. Saling bertukar pandang, Su Huang dan dua lainnya hanya bisa duduk dan menunggu Lin Zhou dan kelompoknya bangun. Membawa aroma wewangian, Luo Li mengambil langkah lembut ke depan dan duduk di samping Mu Chen. Ekspresi geli muncul di matanya yang indah saat dia memelototinya, sambil berkata dengan suara lembut, "Kamu anak nakal, Anda tidak perlu menakut-nakuti orang sampai mati." Menembak senyum nakal ke arahnya, Mu Chen melihat ke arah Lin Zhou, yang tubuhnya tampak sedikit gemetar. Bergerak mendekati Luo Li, dia menghela nafas tak berdaya dan menjawab, "Tidak ada pilihan. Menjadi seorang kapten, saya harus mempertimbangkan seluruh kelompok. Lagi pula, apa yang terjadi di masa depan tidak selalu bergantung pada kita berdua. Saya harus menemukan cara untuk membiarkan Su Huang dan dua lainnya meningkatkan kekuatan mereka."
Secara alami, sisa-sisa dari purbakala akan membawa manfaat besar untuk digunakan. Saya percaya bahwa kelompok elit itu mencari sisa-sisa itu di seluruh benua. Karena itu, saya tidak ingin ketinggalan. Mengeluh dengan pahit, dia berkata, menjadi kapten benar-benar tidak mudah. Mengangkat matanya ke arah Mu Chen, Luo Li tersenyum ambigu ke arahnya sebelum berkata, apa yang tidak mudah dilakukan dengan tanganmu menjadi seorang kapten. Tanpa sadar, Mu Chen diam-diam merebut pinggang Luo Li dalam genggaman jahatnya, menyebabkan dia sedikit membeku. Melihat ke arah senyum ambigu di wajah Luo Li, dia menyeringai, namun dia tidak menarik wajahnya. Sebagai gantinya, dia meletakkan telapak tangannya di pinggang gadis muda itu, dengan kelangsingan yang membuatnya merasa enggan untuk berpisah. Melihat bahwa kulit orang ini setebal itu, warna merah muda muncul di wajahnya yang manis saat dia melontarkan tatapan malu ke arahnya. Namun demikian, setelah sedikit ragu-ragu, dia meletakkan wajahnya dengan lembut di bahunya, saat hidungnya yang menggemaskan menggosok leher Mu Chen. Napasnya mirip dengan aroma bunga, memberikan pemandangan yang sangat memikat. Melihat keintiman di antara keduanya, Su Huang dan dua lainnya memalingkan muka dengan inisiatif mereka sendiri saat wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri. Luo Li, kita sudah berada di Akademi Spiritual Surga Utara selama hampir 2 tahun, kan? Dengan erat meraih limbah kecil gadis muda itu, Mu Chen berbicara dengan suara lembut. Luo Li dengan lembut mengangguk, tampaknya bisa menebak tentang apa itu, matanya yang jernih dan cerah menjadi sedikit redup. Mungkin, tidak banyak waktu yang tersisa untukku, jawab Luo Li perlahan. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menghela napas dalam-dalam, saat perasaan kecewa dan frustrasi muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa tidak banyak waktu yang tersisa untuk Luo Li habiskan bersamanya. Mampu meninggalkan klan Dewa Luo selama hampir 2 tahun mungkin sudah menjadi kompromi terbesar yang bisa dilakukan kakeknya. Setelah waktunya habis, dia harus kembali ke klan Dewa Luo dan menerima tanggung jawab yang harus dia pegang, yaitu menjadi ratu klan berikutnya. Pada saat itu, dia harus memikul tanggung jawab berat atas kehidupan jutaan warga klan Dewa Luo mereka. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana seorang gadis seperti dia akan mampu menanggung tanggung jawab yang begitu berat. Hanya memikirkannya menyebabkan Mu Chen merasakan sakit di hatinya. Namun, terlepas dari itu, sampai sekarang, dia terlalu lemah, dan tidak bisa memberikan bantuan apapun untuknya. Luo Li, terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, kamu pasti harus ingat untuk menungguku, tunggu aku menuju ke klan Dewa Luo. Pada saat itu, aku akan menghajar siapapun yang menggertakmu sampai mati, menurunkan kepalanya untuk melihat ke arah wajah yang menggetarkan jiwa di sampingnya. Mu Chen berbicara dengan suara lembut. Luo Li tersipu saat senyum muncul di wajahnya, sementara matanya berubah sedikit merah. Dia melihat ke arah wajah tampan dan tegas dari pemuda di sampingnya. Saat aku di klan Dewa Luo, setidaknya aku akan mendapat dukungan. Namun, Anda akan sendirian, melintasi Great Thousand Worlds yang luas, ingin berjalan di jalur para ahli, berapa banyak kerja keras dan usaha yang harus Anda bayar? Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata di dalam hatinya, dia hanya memilih untuk dengan lembut melihat ke arah Mu Chen dan sedikit menganggukkan kepalanya, seperti seorang istri kecil. Sambil tersenyum, Mu Chen menundukkan kepalanya, menatap lurus ke arah mata Luo Li yang sedikit terbuka, sebelum menanamkan kecupan di bibirnya yang manis. Warna merah muda muncul di wajah cantik Luo Li. Namun demikian, karena dia tidak tahu berapa lama dia masih bisa berada di sisi Mu Chen, Luo Li, yang biasanya terlalu malu untuk terlalu dekat dengannya di depan orang lain, sedikit menutup matanya, menyerah pada perselingkuhannya. Namun, kenikmatan Mu Chen tidak berlangsung lama, karena batuk kering memecah suasana. Hal ini menyebabkan Luo Li langsung sadar kembali. Dengan wajahnya yang memerah, dia mendorong Mu Chen pergi dan melarikan diri karena malu. Merasakan kekecewaan yang besar, Mu Chen langsung memutar kepalanya dengan kejam, menatap lurus ke arah Lin Zhou yang baru bangun, yang sekarang dengan canggung melihat ke arahnya. Pada saat ini, silau yang keluar dari mata Mu Chen begitu ganas sampai-sampai ingin menghancurkan tubuh yang terakhir menjadi ribuan keping. Melihat silau yang menembak lurus ke arah dirinya sendiri, kulit kepala Lin Zhou langsung mati rasa, memikirkan kembali kata-kata yang iblis itu katakan sebelumnya. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan berbicara. Kapten Mu Chen, kami bersedia berbagi informasi.
Ketika kata-kata "berbagi informasi" memasuki telinganya, tatapan tajam yang datang dari Mu Chen menghilang di udara hampir seketika, digantikan oleh senyum lembut yang muncul di wajahnya yang tampan. Sambil tertawa, dia berkata, "Kapten Lin Zhou sangat murah hati. Mu Chen berterima kasih untuk ini." Melihat Mu Chen menangkupkan tangannya ke arahnya, Lin Zhou tidak bisa menahan kedutan mulutnya dan menangis, namun tidak ada air mata yang jatuh. Orang di depannya lebih menakutkan daripada Qiu Beihai dan yang lainnya. Mu Chen melambaikan tangannya ke anggota kelompoknya, mengumpulkan mereka. Bahkan Luoli dengan wajah manisnya yang memerah telah datang. Namun demikian, matanya yang berair, yang masih mengandung sedikit rasa malu dan rona merah di wajahnya yang tampak indah menyebabkan Lin Zhou dan kelompoknya menjadi linglung sejenak, sebelum mereka buru-buru membuang muka. "Kapten Lin Zhou, tolong beritahu informasi yang Anda ketahui agar semua orang tahu. Jika itu benar-benar sepadan dengan nilainya, saya pikir kita mungkin bisa berkolaborasi. Ini seharusnya bukan hal yang buruk untuk kalian." Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen. Dia tahu bahwa hanya mengandalkan ancaman akan membuat mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan. Hanya dalam situasi saling menguntungkan yang memungkinkan Lin Zhou dan kelompoknya untuk menarik pikiran pengkhianatan dari hati mereka. Lin Zhou menatap Mu Chen dengan agak aneh. Ada banyak orang yang ingin menyembunyikan informasi ini untuk diri mereka sendiri. Orang-orang seperti Mu Chen, yang secara terbuka akan mengumumkannya, sangat jarang. Namun, kata-kata Mu Chen telah menyebabkan Lin Zhou merasa sedikit nyaman. Dari kelihatannya, yang terakhir seharusnya bukan tipe orang yang akan menjadi bermusuhan setelah mendapatkan informasi. "Informasi ini diperoleh oleh kami di titik penurunan transmisi kami." Dengan tawa pahit, Lin Zhou mulai menjelaskan. "Saat itu, ketika bersilang tangan dengan kelompok lain, kami telah menghancurkan sebuah gunung. Pada saat itu, slip batu giok terbang keluar dari dalam, dengan informasi yang tercatat di dalamnya ada hubungannya dengan reruntuhan kuno." Sekarang, wajah Mu Chen dan kelompoknya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan yang tercengang saat mereka berpikir, ini juga mungkin, bukankah keberuntungan orang-orang ini terlalu bagus? Ada beberapa arah yang ditunjukkan pada slip batu giok. Adapun reruntuhan itu harus terletak di arah barat laut. "Apa yang ada di dalam reruntuhan itu?" tanya Mu Chen sambil berpikir keras. "Kami tidak yakin," jawab Lin Zhou tak berdaya sambil menggelengkan kepalanya. Sebelum berkata, "Itulah satu-satunya informasi yang tercatat di slip giok. Saya khawatir Anda harus masuk ke dalam reruntuhan itu untuk mendapatkan informasi lebih rinci seperti itu." Selanjutnya, sampai sekarang, bukan hanya kami yang tahu tentang reruntuhan itu. Menurut informasi yang kami kumpulkan, mungkin ada beberapa kelompok yang telah menemukan reruntuhan. Di antara mereka, ada beberapa kelompok yang sangat tangguh, kata Lin Zhou sambil mengerutkan dahinya. Sepertinya, satu kelompok dari Akademi Spiritual Sein juga bergegas ke sana. Mendengar itu, mata Mu Chen langsung menyipit, sementara tatapannya menjadi jauh lebih sengit. Kelompok mana dari Akademi Spiritual Sein? Jika itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Ji Xuan, bukankah mereka akan saling bertabrakan sebelumnya? Menggelengkan kepalanya sekali lagi, Lin Zhou berkata, bagaimanapun, keempat kelompok dari Akademi Spiritual Sein sangat kuat dan kuat. Bertemu salah satu dari mereka akan menjadi kemalangan. Secara alami, dari kelihatannya, kelompok yang dipimpin oleh Ji Xuan itu tampaknya yang paling tangguh. Jika kita bertemu dengannya kali ini, aku khawatir kita tidak akan menyelesaikan banyak hal di reruntuhan. Sambil tersenyum tipis, Mu Chen menjawab, kita akan tahu ketika kita bertemu dengannya. Lin Zhou tahu bahwa pemuda di depannya juga bukan siswa rata-rata. Mengangguk kepalanya, dia dengan hati-hati berbicara, tentang ini, Kapten Mu Chen, apakah Anda berencana untuk berkolaborasi dengan kami dan pergi ke reruntuhan? Jika itu masalahnya, bagaimana kita membagi rampasan perang? Kita akan saling peduli dan memasuki reruntuhan. Adapun apa yang terjadi setelah itu akan tergantung pada kemampuan masing-masing orang pada siapa yang bisa mendapatkan rampasan. Lakukan semua yang kami bisa untuk mempertahankan sisi yang sama dan mengatasi masalah apapun bersama-sama, tanpa ada yang cemburu satu sama lain. Apakah itu baik-baik saja? Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Kelompok Lin Zhou tidak dianggap lemah. Jika mereka berkolaborasi, mereka akan menjadi sedikit lebih kuat secara keseluruhan. Bertukar pandang dengan kelompoknya, Lin Zhou merenung sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya. Ini sepertinya bagus.
karena bisa menghindari kesalahpahaman ketika harta didistribusikan secara tidak merata. Lalu, haruskah kita bergerak? Lin Zhou berkata dengan mendesak. Mereka awalnya berencana untuk segera menuju reruntuhan itu, hanya saja karena berita tentang reruntuhan yang terungkap, yang menyebabkan mereka terhalang dan tidak bisa melepaskan diri. Mereka berakhir dalam situasi saat ini. Sebelum berangkat, sebaiknya kami menghapus nama Anda dari daftar ini. Tidakkah ada orang yang akan meminta masalah dengan memanjat ke sana tanpa alasan? Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab sambil mengangkat bahu. Kami dapat menemukan kalian dengan mengandalkan ini. Lin Zhou dan kelompoknya mulai tersipu, sebelum menjawab dengan canggung. Itu bukan masalah, sekarang, kami sudah keluar dari daftar itu. Mendengar itu, Mu Chen terkejut, langsung mengeluarkan plakat akademinya untuk melihatnya. Memang, dia menemukan bahwa Lin Zhou dan kelompoknya telah menghilang dari nama-nama di 16 besar. Sampai sekarang, ada banyak pergerakan di 16 besar. Karena kami tidak mendapatkan poin untuk periode waktu ini, kami perlahan-lahan didorong ke bawah, kata Lin Zhou. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk. Setelah waktu yang berlalu, pergerakan di 16 besar secara bertahap akan stabil. Namun, ketika itu terjadi, grup yang masih mampu bertahan di 16 besar akan benar-benar menjadi yang tangguh. Ayo kita bergerak, kata Mu Chen sambil berdiri. Tanpa ragu-ragu, Lin Zhou dan kelompoknya sedikit mengatur diri mereka sendiri, sebelum kedua kelompok itu melesat ke langit pada saat yang bersamaan, berubah menjadi 10 sinar cahaya, mereka menembak ke arah barat laut. Dalam sinar cahaya terbungkus energi spiritual, Mu Chen melihat ke kejauhan, dengan bayangan pemikiran mendalam muncul di matanya. Setengah tahun yang lalu, dia telah mendapatkan tubuh abadi matahari besar, meskipun sangat kuat. Setelah melakukan penelitian dan mempelajarinya, dia menemukan bahwa itu memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk budidayanya. Tidak hanya seseorang harus sangat berbakat, seseorang juga akan membutuhkan 3 harta karun surgawi sebagai dukungan tambahan untuk dapat berhasil mengolah tubuh surgawi yang berdaulat itu. Mu Chen sebelumnya telah mencari ketiga harta karun surgawi itu. Namun, dia tidak dapat menemukan satupun jejak tentang mereka. Dia bahkan telah berkonsultasi dengan Din Tai Chang, dengan yang terakhir hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Itu karena ketiga harta karun surgawi itu terlalu berharga dan sulit ditemukan. Dari ketiganya, salah satunya adalah Nine Suns Divine Lingzi. Dikatakan sebagai item yang ekstrim yang sangat langka di seluruh alam semesta, itu terpancar dengan sinar cahaya yang tak terbatas, dengan api divin yang terkandung di dalam lingsi surgawi. Bahkan para ahli sovereign realm tidak berani sembarangan mengkonsumsinya. Namun, jika seseorang ingin memperbaiki dan menggunakannya untuk meredam energi spiritualnya, dia akan memiliki energi spiritual yang memiliki kekuatan matahari, sesuatu yang sangat sombong dan tirani. Harta ajaib yang dapat mengubah atribut energi spiritual seseorang adalah sesuatu yang bahkan akan mengguncang hati para ahli realm berdaulat. Oleh karena itu, begitu muncul, itu akan mengarah pada kontes perebutan antara berbagai ahli sovereign realm untuk harta yang sangat berharga ini. Harta kedua adalah buah surya besar Void, lahir dalam kehampaan, ia menyerap kekuatan matahari yang ada di alam semesta. Buah matahari besar Void yang matang akan muncul mirip dengan matahari yang menyengat di wilayah tempat ia berada. Bahkan setelah terbakar selama 1000 tahun, kecemerlangannya tidak akan pernah redup. Selama seseorang menyempurnakannya, seseorang akan memiliki kesempatan untuk mengolah tubuh surya hebat. Ini berada di peringkat ke-95 di peringkat dari 99 benda surgawi berdaulat. Meski berada di belakang, tidak ada yang meragukan kekuatannya. Harta ketiga adalah daun surgawi abadi. Item ini lebih misterius daripada dua lainnya, karena dikatakan sebagai daun dari pohon surgawi Udin. Pohon dewa ini adalah tanaman, namun memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Itu bahkan bisa dianggap sebagai jenis roh yang hidup. Pohon dewa abadi yang tidak mati adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli ranah sovereign tidak berani mendekatinya dengan sembarangan. Terlebih lagi jika mereka memiliki niat untuk mendapatkan daun berisi esensi di cabang-cabangnya. Bahkan setelah keluar untuk mengumpulkan informasi, Mu Chen tidak bisa mendapatkan berita tentang ketiga harta ini. Bahkan Din Tai Chang tidak dapat menjawab pertanyaannya,
dengan satu-satunya hal yang bisa dia katakan kepada Mu Chen adalah bahwa harta itu sangat sulit ditemukan di dunia luar. Namun, jika seseorang memiliki cukup keberuntungan, seseorang mungkin dapat memperoleh beberapa informasi tentang mereka di dalam reruntuhan yang ada di benua hancur ini. Mu Chen dengan lembut menghembuskan napas, sebelum melemparkan mulutnya dalam ketidakberdayaan, kurang dari M lebih besar dari tubuh abadi matahari yang hebat. Ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat dinikmati oleh orang biasa. Kurang dari M lebih besar dari ingin mengumpulkan ketiga harta itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, persyaratan yang menuntut seperti itu menyebabkan Mu Chen memiliki antisipasi yang berkembang terhadap tubuh abadi surya yang hebat. Jika dia berhasil mengolahnya, itu akan memiliki manfaat besar dalam mempromosikan kekuatannya di masa depan. Sampai sekarang, meskipun Mu Chen masih cukup jauh dari ranah Sovereigns, dia masih harus merencanakan masa depan untuk menghindari dia tidak dapat mengolah tubuh abadi matahari besar setelah promosinya ke Realm Sovereign. Pada saat itu benar-benar akan membuatnya khawatir. Saya harap saya bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang tiga harta di reruntuhan ini. Mu Chen bergumam, melemparkan kepalanya ke belakang, dia berhenti memikirkannya lagi, dan meningkatkan kecepatannya saat dia menembak ke arah barat laut. Lokasi reruntuhan itu sangat terpencil. Ketika Mu Chen dan kelompoknya mendekati wilayah itu, mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu hari itu untuk bepergian. Saat matahari terbenam, ia memancarkan sinar merah kehitaman kecemerlangan yang menyelimuti dunia. Mu Chen dan dua kelompok secara bertahap memperlambat kecepatan mereka saat mereka mendekati wilayah itu, dengan tatapan mereka semua mengarah ke depan mereka. Di depan mereka ada hutan primer yang gelap, dengan semak lebat yang menyembur keluar dari dalam. Hutan primer ini tidak penuh dengan kehidupan. Sebaliknya, itu memberi orang perasaan suram yang aneh, dengan warna gelapnya yang menyebabkan orang merasa sangat tidak nyaman. Menyipitkan matanya, Mu Chen melihat ke arah wilayah di depannya. Sambil mengerutkan dahinya, dia berkata, sepertinya lokasi reruntuhan ini sudah terungkap. Mendengar itu, Lin Zhou dan yang lainnya mengikuti pandangannya dan melihat ke atas. Memang, sudah ada sekelompok tokoh yang hadir di udara di atas wilayah tersebut. Selanjutnya, suara mendesing terus terdengar dari kejauhan. Ini menyebabkan mereka menghela nafas dalam ketidakberdayaan. Jika bukan karena mereka dihalangi dan ditahan begitu lama, mereka mungkin sudah bisa mencari tempat ini. Namun, sampai sekarang, itu telah menarik lebih banyak kelompok untuk itu. Menginginkan sepotong kue sekarang akan semakin sulit. Merasakan kedatangan Mu Chen dan kedua kelompok, bayang-bayang kehati-hatian dan kewaspadaan muncul di mata beberapa kelompok yang hadir di wilayah ini. Namun, tepat pada saat ini, tatapan mereka tiba-tiba bergeser saat mereka melihat dengan sungguh-sungguh ke arah utara. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang sangat tak terbatas menyapu keluar dari sana. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang tampaknya dapat melihat bahwa langit di sana dibanjiri oleh energi spiritual yang tak terbatas, sementara beberapa sinar cahaya melesat dengan kecepatan kilat. Itu adalah kelompok dari Akademi Spiritual Sein. Beberapa orang berseru, dengan suara penuh ketakutan. Ketika Mu Chen mendengar seruan itu, ekspresinya meredup saat dia mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah yang disebutkan. Mungkinkah kelompok dari Akademi Spiritual Suci adalah Jisuan? Menembak melintasi langit, sinar cahaya membawa energi spiritual yang luas dan tak terbatas yang membanjiri seluruh wilayah, menyebabkan wajah semua orang yang hadir berubah, dengan mata dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Memang, Akademi Spiritual Sein ini benar-benar layak menjadi akademi spiritual yang telah memperoleh hasil paling luar biasa dalam beberapa turnamen akademi spiritual besar sebelumnya. Mu Chen dengan muram melihat beberapa garis cahaya yang ditembakkan, sementara di sampingnya, Luoli mengepalkan pedang panjangnya dengan erat. Su Huang dan dua lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka mempersiapkan diri. Ada beberapa ketidakpuasan antara Akademi Spiritual Surga Utara dan Akademi Spiritual Sein. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati dan waspada. Di bawah perhatian semua orang yang gugup, seberkas cahaya melayang di langit di atas wilayah ini. Saat sinar cahaya mulai perlahan menghilang, 5 sosok muncul di depan mata semua orang. Kelima orang ini mengenakan jubah putih, dengan masing-masing dan setiap orang tampak tinggi dan lurus.
Kesombongan yang tidak dapat disembunyikan terpancar dari mereka, sementara tatapan yang menembak dari mereka memiliki sikap meremehkan semua orang yang hadir. Hadir di tengah kelompok itu adalah laki-laki yang tampak biasa dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah. Dari penampilannya, dia tidak tampak luar biasa. Namun, tangan yang terjulur dari lengan bajunya sangat menarik perhatian. Tangan itu tampak agak ramping dan sangat putih, sampai-sampai tampak berkilau dengan kilau seperti batu giok, sesuatu yang tampak sangat misterius. Di antara 5 orang, dia berdiri tepat di depan, dengan 4 lainnya berdiri satu langkah di belakangnya. Detail kecil ini membuat orang-orang yang tajam dan lihai itu tahu bahwa pria yang tampak biasa-biasa saja ini adalah kapten dari kelompok Akademi Spiritual Sein ini. Itu bukan Ji Xuan. Melihat 5 orang yang muncul di langit, beberapa kegelapan di wajah Mu Chen menghilang. Namun demikian, dia masih mengunci tatapan dinginnya ke mereka. Dengan sebagian besar fokusnya menyatu pada tubuh pemuda dengan tangan seperti batu giok. Pada saat ini, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat tirani memancar dari punggungnya. Fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada yang dari Mo Xingtian. Seorang ahli bencana energi spiritual, mata Mu Chen sedikit menyipit. Benar-benar layak untuk akademi yang memiliki harapan untuk mendapatkan posisi kepala akademi spiritual Sein. Fondasi mereka sebenarnya sekuat itu. Seorang ahli bencana energi spiritual, ini adalah ahli terkuat yang pernah dilihat Mu Chen di antara semua kelompok yang dia temui sejak melangkah ke turnamen akademi spiritual besar. Selanjutnya, selain kapten yang melewati bencana energi spiritualnya, dari 4 anggota lain dari kelompok akademi spiritual suci ini, sebenarnya ada 3 dari mereka yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka, orang terlemah bahkan lebih kuat dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, kemungkinan besar telah gagal melewati bencana tubuh manusianya. Namun, kekuatannya sudah jauh lebih kuat daripada fase akhir tahap penyelesaian surgawi biasa. Di grup ini, kapten telah melewati bencana energi spiritualnya, dengan 3 anggota telah melewati bencana tubuh manusia mereka dan yang terakhir telah gagal dalam bencana tubuh manusianya. Melihat dari permukaan, barisan ini tampaknya langsung menekan kelompok Mu Chen di bawahnya. Pada saat ini, Mu Chen sudah merasakan betapa kejamnya kelompok ini dari Akademi Spiritual Sein, dengan Su Huang dan 2 lainnya juga merasakan itu, menyebabkan wajah mereka berubah serius. Lawan ini benar-benar kuat dan kuat. Jika bukan karena Mu Chen dan Luo Li, kelompok mereka tidak akan mampu menahan bahkan gelombang pertama serangan dari kelompok ini. Dibandingkan dengan Akademi Spiritual Surga Utara mereka, Akademi Spiritual Sein benar-benar memiliki keunggulan. Meskipun Akademi Spiritual Surga Utara mereka telah didirikan sejak lama, perbedaan mereka, jika dibandingkan dengan Akademi Spiritual Sein, terbentang jauh dan luas hanya dari perbandingan ini. Itu salah satu dari 4 putra suci dari Akademi Spiritual Sein, Xia Hou. Dikatakan bahwa dia telah melewati bencana energi spiritualnya, dan memiliki kekuatan yang sangat kejam, kelompok yang tangguh telah datang ke sini. Ini benar-benar merepotkan, kata Lin Zhou sambil menghela nafas. Dengan munculnya kelompok dari Akademi Spiritual Sein ini, kelompok-kelompok di sekitarnya terkejut sampai tidak berani main-main. Jelas, mereka semua tahu bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kelompok itu untuk sisa-sisa kuno. Xia Hou, ya, gumam Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Dari apa yang saya dengar tentang Akademi Spiritual Sein, dari 4 putra suci, Xia Hou ini telah bersilaturahmi dengan Ji Xuan sebelumnya. Secara alami, mantan putra suci yang digulingkan oleh Ji Xuan tidak masuk hitungan, kata Lin Zhou. Oh, Mu Chen sedikit mengangkat alisnya sambil bertanya, siapa yang menang? Tidak ada pemenang atau pecundang, namun, pada saat itu, Ji Xuan baru saja memasuki Akademi Spiritual Sein tidak lebih dari setengah tahun. Orang itu benar-benar bakat yang paling hebat. Dalam rentang waktu setengah tahun yang singkat, dia bisa membiarkan salah satu putra suci, Xia Hou tidak dapat melakukan apapun padanya. Menurut pendapat saya, di antara 4 putra suci, saya khawatir yang terkuat adalah Ji Xuan. Namun, 3 putra suci lainnya tampaknya tidak menyukai kata-kata seperti itu, jawab Lin Zhou. Mendengar jawaban Lin Zhou, Mu Chen mengangguk. Memang, Ji Xuan memiliki bakat yang melampaui orang lain, ditambah dengan baptisan yang dia dapatkan dari jalan spiritual,
kemajuannya dalam kultivasinya akan melebihi yang lain. Oleh karena itu, mampu untuk tidak menderita kekalahan dalam konfrontasi dengan Xiahou setelah memasuki Akademi Spiritual Sein untuk rentang waktu pendek setengah tahun tidak menyebabkan banyak kejutan atau keheranan di Mu Chen. Di udara, setelah kedatangan mereka, kelompok Akademi Spiritual Sein tidak melakukan tindakan lain, hanya mengarahkan pandangan mereka ke arah hutan asli yang gelap di depan mereka. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan keanehan hutan ini di hadapan mereka, membuat mereka tidak segera mengambil tindakan untuk sesaat. Dengan mereka tidak bergerak, kelompok lain di sekitarnya secara alami tidak berani membuat gerakan sembrono, sebab suasana kawasan ini mulai mencekik dan berubah mencekik. Namun demikian, suasana yang menyesakkan ini tidak berlangsung lama, sebelum dipecah oleh suara mendesing yang datang dari belakang. Pada saat yang sama, suara tawa manis terdengar dari kejauhan. Keke, sepertinya benar-benar ada berita tentang sisa-sisa di sini. Orang-orang dari Akademi Spiritual Sein sebenarnya ada di sini juga. Tawa manis itu diisi dengan nada genit, manis sampai-sampai membuat hati orang-orang melompat. Detik berikutnya, beberapa orang mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sinar cahaya melesat dari kejauhan. Saat mereka turun di puncak gunung di sekitarnya, sosok ramping dan anggun muncul dari dalam. Ini adalah grup dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Beberapa orang berseru kaget, sementara mata beberapa orang sedikit menyala. Akademi Spiritual Myriad Phoenix adalah keberadaan yang agak unik di dalam banyak akademi spiritual yang ada di 1000 besar dunia, karena seluruh akademi terdiri dari gadis-gadis muda yang menyenangkan. Adegan seperti itu akan menyebabkan siswa laki-laki yang tak terhitung jumlahnya ngiler tak terkendali. Sayangnya, Akademi Spiritual Myriad Phoenix sama sekali tidak menerima siswa laki-laki. Terlepas dari seberapa tinggi bakat Anda, tidak ada yang dipertimbangkan jika Anda laki-laki. Oleh karena itu, hanya akademi spiritual yang berada di bawah dalih pertukaran budaya yang dapat tinggal sementara di Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan menikmati perasaan ajaib hidup di antara segudang bunga yang ada di sana. Pada saat ini, Mu Chen juga menatap penasaran sambil berpikir dalam hatinya, mungkinkah kelompok Akademi Spiritual Myriad Phoenix ini yang dipimpin oleh Wen Qingxuan? Dia mengarahkan pandangannya ke atas, hanya untuk melihat 5 gadis muda yang manis berdiri tegak di puncak gunung mirip dengan pemandangan indah tanaman mekar yang bergoyang tertiup angin. Di tengah barisan mereka adalah seorang gadis mengenakan gaun merah, memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, kulit putih salju dan kaki ramping, dengan pinggang ramping, dadanya tampak sangat menggairahkan. Tersembunyi di balik gaunnya, kegairahan mereka muncul seolah-olah mereka bisa menembus gaunnya, menyebabkan hati beberapa orang berdebar kencang. Gadis ini sangat cantik, dengan sepasang mata panjang dan sipit yang tampak mirip dengan mata roh rubah, penuh dengan aura niat genit yang tak bisa disembunyikan. Sepertinya itu bukan Wen Qingxuan, meskipun Mu Chen belum pernah melihat Wen Qingxuan sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa gadis di depannya terlalu centil, dan tentu saja bukan tipe orang yang bisa mendapatkan mahkota spiritual di antara kerumunan kekuatan. Lebih jauh lagi, meskipun dia sangat kuat, dia belum benar-benar mencapai alam bencana energi spiritual. Menurut dugaan Mu Chen, gadis berbaju merah ini memiliki kekuatan 1 tingkat lebih tinggi dari Mo Xingtian. Dari kelihatannya, dia seharusnya sudah melewati bencana energi spiritualnya, tapi jelas-jelas gagal dalam usaha pertamanya. Haha. Dia adalah Tang Meier dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Dikatakan bahwa dia juga seorang gadis yang sangat luar biasa di dalam Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Meskipun ketenaran dan reputasinya tidak sehebat Wen Qingxuan, dia memiliki kelebihannya sendiri. Mata Lin Zhou juga bersinar saat dia melihat ke arah gadis yang memikat dan menggetarkan jiwa ini, sambil berbicara sambil tersenyum. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk, namun desahan terdengar di dalam hatinya. Kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix ini secara tak terduga bahkan lebih kuat dari kelompoknya secara keseluruhan. Selain Tang Meier, mereka juga memiliki 2 anggota kelompok lain yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Bahkan kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix telah tiba. Sepertinya itu akan menjadi sangat hidup di sini, kata Lin Zhou sambil tanpa berkedip menatap Tang Meier. Melempar mulutnya, Mu Chen hendak mengatakan sesuatu, sebelum tatapannya sedikit berubah saat dia berkata, tidak hanya Akademi Spiritual Myriad Phoenix,
orang-orang dari Akademi Spiritual Bela Diri juga telah datang. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah lain, di mana fluktuasi energi spiritual juga muncul. Pada saat berikutnya, sinar cahaya melesat saat suara tawa keras bergema di seluruh wilayah. Haha, ini benar-benar hidup di sini. Sebenarnya ada 4 dari 5 akademi besar di sini. Apakah kita berencana untuk melakukan pertempuran yang menentukan sebelum final? 5 bayangan bercahaya datang menembak, mendarat di pohon raksasa yang menjulang di atas tanah. Muncul dari dalam adalah 5 pemuda mengenakan jubah hitam, yang salah satunya tampak sangat menarik. Itu adalah laki-laki yang agak kekar dan kekar, dengan otot-otot di sekujur tubuhnya tampak seolah-olah terbuat dari logam. Di atas bahunya ada tiang logam hitam legam, sementara matanya tampak seolah-olah dipenuhi dengan niat bertarung yang provokatif. Itulah Zhou Yuan dari Akademi Spiritual Bela Diri. Orang itu adalah iblis gila yang jatuh cinta dengan pertempuran. Melihat tiang logam dan laki-laki bertubuh kekar seperti kera yang bahu tiang bersandar, Lin Zhou diam-diam berbicara. Sama sekali tidak ingin memprovokasi orang gila ini. Begitu Anda berada dalam pandangannya, dia akan mengejar Anda dan mengalahkan Anda sampai titik di mana Anda tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Mendengar itu, Mu Chen tertawa. Menatap Zhou Yuan itu, Mu Chen memperhatikan bahwa alam kultivasi yang terakhir tampaknya berada pada tingkat yang sama dengan Tang Meier itu. Namun kelompok lain yang memiliki kekuatan luar biasa. Merasa tak berdaya, Mu Chen mengangkat bahu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sisa-sisa ini benar-benar akan menarik kelompok dari 4 dari 5 akademi besar. Jika Akademi Spiritual Azure Heavens yang dia kirim terbang sebelumnya dihitung, itu benar-benar akan menjadi pertemuan 5 akademi. Sepertinya kali ini, sisa-sisa ini bukanlah sesuatu yang bagus untuk dicari dan dinikmati. Lin Zhou berbicara, sambil tertawa pahit. Awalnya, mereka bisa menjadi orang pertama di sini. Namun, setelah terhalang untuk waktu yang cukup lama, informasi yang pertama kali mereka ketahui tidak bernilai 1 sen pun sekarang. Saat berita tentang tempat ini beredar, entah berapa banyak lagi kelompok yang akan bergegas ke sini. Selain itu, masih ada kelompok dari 4 akademi spiritual besar yang hadir di sini, tanpa satu pun yang mudah ditangani. Tidak menyebutkan Akademi Spiritual Sein, baik Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan Akademi Spiritual Bela Diri juga boneka setan. Adapun Akademi Spiritual Surga Utara tempat kelompok Mu Chen berasal, meskipun tampaknya menjadi yang terlemah di antara 4 akademi spiritual besar yang hadir di sini, Lin Zhou tahu bahwa pemuda bernama Mu Chen benar-benar abnormal. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi mampu mengalahkan dan menghancurkan ahli bencana tubuh manusia ke dalam keadaan kacau seperti itu. Sampai sekarang, dengan 4 kelompok berkumpul di sini, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Terima kasih telah mendengarkan.